Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Bismillah sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, hari ini pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman 2, di mana materi tentang hari ini adalah bertopik tentang algoritma searching ya atau pencarian. Ya, jadi di dalam algoritma searching ini ada dua jenis algoritma searching yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama sequential search dan yang kedua binary search. Ya, meskipun nanti di dalam materi ini ada beberapa yang Ibu ubah, nanti tolong diubah juga dari materi yang Ibu upload di Kalam itu tolong kalian edit ya, karena file doc yang Ibu upload, jadi silakan diedit kalau ada beberapa hal yang Ibu ubah di dalam materi di dalam file ini. Kemudian ada juga Fibonacci search dan interpolasi search, namun ini tidak kita pelajari, cuma dua ini saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi seperti namanya searching. Jadi di dalam algoritma ini kita akan membuat program yang mampu mencari data yang telah kita input sebelumnya, ya, dan tersimpan di dalam struktur yang kita berikan, misalnya struktur array yang kita berikan terhadap suatu program tertentu. Ya, lain halnya nanti kalau di semester-semester berikutnya kalian akan mempelajari bagaimana cara menyimpan suatu data ke dalam penyimpanan eksternal, ya, misalnya ke dalam suatu database atau di bentuk file-file yang dapat menyimpan suatu data, ya, misalnya Excel ataukah file CSV dan sebagainya. Nah, untuk pada semester 2 ini karena kita masih level pemula, jadi yang kita akses nanti yang hanya kita cari itu yang ada di dalam struktur array, ya. Nah, kita mulai dari sequential searching. Ya, jadi sesuai dengan namanya sequential itu pencarian datanya itu akan dimulai atau dibaca satu demi satu, ya. Jadi dalam algoritma searching ini ada yang memerlukan pengurutan terlebih dahulu sebelum dicari, ada juga yang tidak perlu. Ya, jadi tergantung Anda sebagai programmer di sequential searching ini bisa kita urutkan, bisa juga tidak, ya. Nah, cuman kalau kita mau tambahkan algoritma sorting di dalamnya, tentunya pasti membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama ya dari sebelumnya dibanding kita langsung menggunakan algoritma sequential searching itu. Jadi pengurutan ini bersifat opsi untuk pada algoritma sequential searching ini, ya. Namun di dalam binary searching nanti itu dia mesti ya harus diurutkan. Ya, kenapa? Karena di dalam pencariannya nanti itu dia akan melakukan istilahnya divide and conquer. Dia akan membagi dua dulu terlebih dahulu datanya, kemudian dicari. Nah, ketika dia membagi dua itu tentu harus diurutkan terlebih dahulu ya, apakah dari yang terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil sesuai dengan apa yang mau dicari nanti di dalamnya, seperti itu. Nah, jadi sequential searching itu bersifat opsi untuk pengurutan datanya, ya, boleh diurutkan, boleh tidak. Nah, kemudian kita berikan contoh, misalnya di sini ada array dengan nama variabel A, ya, kemudian di dalamnya ada 5 indeks atau 5 data, bukan 5 indeks ya, 5 data, ya, isinya adalah 12, 13, 19, 27, 28. Ya, otomatis ini sudah berurut ya. Kemudian kita mau cari nilai misalnya 19. Nah, pada algoritma searching itu, dia akan mencari dari yang paling awal dulu. Nah, kemudian dia bandingkan angka yang dicari dengan yang ada di indeks pertama, ya, indeks yang paling pertama ini. Apabila belum ditemukan atau belum sama,
ya, belum ditemukan, tapi apabila belum sama, tidak sama, maka dia akan berpindah ke indeks berikutnya. Apabila belum sama, akan pindah lagi ke indeks berikutnya. Nah, di indeks kedua ini, ya ini indeks 0, 1, 2, itu sudah sama, maka pencarian dihentikan sehingga perulangan untuk algoritma sequential searching ini juga akan dihentikan, ya, seperti itu. Adapun programnya bisa kita lihat di sini di Genie. Nah, algoritmanya itu seperti ini. Jadi dia butuh 3 parameter di dalam pemanggilan functionnya nanti, ya. Sequential search. Kemudian di dalam main program ini untuk memasukkan datanya itu kita menggunakan variabel namanya juga array, ya, nama variabelnya array. Kemudian untuk data yang ingin dicari kita gunakan variabel key. Nah, nanti array, key, dan dibutuhkan satu parameter untuk mendapatkan jumlah data dari yang kita masukkan nanti sebelumnya, ya, di main program. Berapa banyak data yang kita mau inputkan. Nah, itu nanti disimpan dalam variabel size. Nah, jadi 3 variabel ini akan 3 parameter ini akan dipanggil di dalam function sequential search, sehingga kita lihat di sini algoritma untuk sequential search ada 3 juga parameter yang masuk ke dalam function ini. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa untuk variabel yang pertama itu array itu dibutuhkan pointer di dalamnya, ya, supaya dia tetap merujuk kepada array, data array yang telah kita masukkan ke dalam main program tadi. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan data array yang lain, tapi dia merujuk kepada array yang kita masukkan di sebelumnya di main program. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu aktifkan fungsi perulangan, ya, dibutuhkan fungsi perulangan untuk pembacaan data dari data array dari indeks 0 sampai data yang terakhir, ya, lebih kecil dari ukuran datanya, berarti sampai data yang terakhir. Nah, kemudian di fungsi increment pada sequential search ini itu dia menggunakan plus plus i. Jadi bedanya dengan i++ itu disebut dengan post increment. Jadi nanti dia dijumlahkan ketika sudah melewati satu perulangan ini. Tapi kalau pre-increment itu dia ditambah dulu baru masuk ke perulangan. Nah, seperti itu. Jadi untuk prosesnya itu plus plus i itu sama dengan i sama dengan 1 tambah i. Jadi yang tadinya 0 itu ketika dia masuk ke sini dia sudah bernilai 1, ya. Jadi 1 tambah 0 1. Nah, masuk ke sini dia bandingkan nih array dari array yang pertama dia bandingkan pada data yang kita cari. Seperti itu. Kalau belum sama, di sini cuma satu ini, ya, cuma satu fungsi seleksi yang digunakan pada sequential search ini. Sangat simpel, ya. Jadi kalau belum sama, ya, jika ini bernilai false, maka ini akan dilewati, akan berpindah ke indeks selanjutnya. Seperti itu. Indeks selanjutnya yang bernilai 2. Nah, kemudian dibandingkan lagi pada indeks kedua, kalau belum sama dengan key-nya, maka dia lewatkan ini, pindah lagi ke indeks seterusnya. Sampai di indeks keberapa, dia dapatkan ketika dia sama, ya, data yang ada di array dengan indeks sekian sama dengan key yang kita cari, ya, atau data yang kita cari, maka kembalikan nilai indeks tersebut, indeks keberapa. Nah, setelah dari sini seleksinya dijalankan, maka perulangannya juga dihentikan, ya. Sebenarnya perulangan ini tetap berjalan sampai data yang terakhir. Tapi kalau sudah didapatkan, ya, seperti itu, ya. Ketika dia sudah dapatkan, ini kembalikan nilai indeks i. Tapi ketika keluar dari perulangan itu pengembalian nilai dari function sequential search ini diberikan nilai -1. Jadi tidak akan keluar dari sini kalau dia belum dapatkan.
sorry salah ya. Jadi kalau dia dapatkan maka keluar dengan nilai I. Tapi kalau tidak dia temukan maka dia keluar sebagai nilai -1. Bisa dipahami. Jadi kalau I itu return I ini dia akan keluar dari function sequential search ini dengan mengeluarkan atau membawa nilai indeks yang dia temukan di sini. Jadi return I yang dikembalikan. Sehingga kalau dia kembali ke main program, itu nanti di sini ada penyeleksian. Jika nilai indeks yang keluar dari sini, function sequential search, keluar dari sini disimpan nanti dalam variable index. Jika tidak sama dengan -1, jika ini true, ya artinya ini toh, karena tidak sama dengan -1 itu berarti I, maka angka ditemukan di indeks ke, maka dia akan memanggil nilai indeks sesuai dengan return I yang didapatkan di dalam function sequential search. Namun jika data yang dicari tidak ada, ya sampai di data terakhir dicari tidak ada, maka dia akan keluar dari perulangan ini, kemudian mengembalikan nilai -1. Nah, kalau -1 berarti penyeleksian atau pengkondisian else ini yang dijalankan. Toh? Kalau ini tidak sama dengan, berarti ini sama dengan. Nah, jika indeks sama dengan -1, berarti angka tidak ditemukan. Nah, seperti itu algoritma untuk sequential search. Ya, simpel sekali. Nah, selanjutnya kita coba jalankan ya. Daripada belum selesai semuanya. Iya, nanti kewarisannya lagi dikerjakan. Astaga, dari tadi saya share screen, tapi yang tampil apa, Dek? Microsoft Word ya? Tampil di tadi Jenny-nya. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak ada tong yang tegur-tegur. Tidak ada tong yang tegur dari tadi. Ini yang Ibu jelaskan dari tadi. Tapi sempat Ibu upload di Kalam. Mungkin ada yang sudah download ya di Kalam, jadi diam-diam Ji. Ini tadi yang Ibu jelaskan. Semoga bisa dipahami. Di sini algoritmanya untuk sequential search. Ya, yang ini Ibu bilang tadi, jika di antara indeks dari indeks 0 sampai indeks yang terakhir itu dicari, ada ditemukan ya data yang ada di dalam array sama dengan data yang dicari, maka akan mengembalikan nilai I keluar dari function sequential search dengan membawa nilai indeks yang ditemukan, data yang dicari dan ditemukan. Maka akan keluar dari sini, ditampung di dalam variable index, toh ini sequential search, disimpan di dalam variable index. Kemudian masuk ke penyeleksian, pengkondisian, return I ya, return I. Jadi kalau return I itu indeks tidak sama dengan -1, karena perhatikan Ki, indeks itu dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0, startingnya dari 0 sampai sekian, size sekian, berapapun jumlah data itu pasti tidak ada yang minus, toh jumlah data pastilah lebih dari 1. Nah, tapi mulainya indeksnya itu dimulai dari 0. Nah, itu Mi kenapa di sini tuh plus I, karena data yang dia baca nanti ini, nilai return yang dikembalikan nanti ini, itu nilai indeks yang dimulai dari 1. Jadi disebut pre-increment karena dia tambah 1 dulu, baru masuk ke sini. Seperti itu. Beda dengan post-increment. Dia dimulai dari sini dulu, baru masuk ke sini, nanti post-increment-nya ininya diproses setelah keluar dari sini. Ya. Lanjut ke perulangan berikutnya, baru dia tambahkan. Nah, kalau pre-increment dia tambah dulu, baru masuk ke perulangan pertama. Kalau post-increment, perulangan pertama dulu, baru dia increment, ditambah. Jadi ini kenapa dia di sini dimulai dari 0, maka yang dia kembalikan nanti di sini itu lebih dari sama dengan 1, ya, bukan nilai minus. Nah, makanya kenapa untuk pengkondisian salahnya ini akan mengembalikan nilai -1, artinya tidak ditemukan, ya. Data yang dicari tidak ada samanya di dalam data array, maka nilai -1 yang dikembalikan. Jadi kalau indeks sama dengan 1 berarti di dalam pengkondisian yang kedua ini. Ya, untuk pengkondisian yang pertama ini untuk memberikan statement bahwa angka ditemukan di indeks ke
maka memanggil nilai indeks yang dikeluarkan oleh function sequential search. Kalau data yang dicari itu tidak ada samanya di dalam array, maka yang dikembalikan -1. Berarti di sini indeks sama dengan 1. Atau lawannya ini tidak sama dengan. Indeks sama dengan 1. Maka statement yang dijalankan adalah angka tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, kita jalankan. Ya, misalnya kita mau 3 data saja, ya. Jadi nilai data yang indeks ke 0 kita isi misalnya 13, 67. Tapi Bu, Maaf tidak Bu, ada tidak konsolnya, Bu. tampil. Oh iya, tunggu. Saya harus share desktop. Oke, tampil Mi? Ya Bu. Iya. Oke. Nah, di sini kita jalankan dulu data yang ditemukan, ya. Artinya dia akan nanti dia tuh mengembalikan nilai indeksnya di sini. Jadi data yang ingin dicari misalnya 67. Nah, angka ditemukan di indeks ke 1, seperti itu. Nah, sekarang kita jalankan yang tidak ditemukan. Misalnya 3 data. Misalnya kita cari angka 10. Nah, maka dia akan mengembalikan angka, dia mengembalikan tadi nilai -1, ya, karena tidak ada data di dalam array-nya yang sama dengan 10. Toh, jadi dia akan mengembalikan nilai -1. Kalau -1 berarti pengkondisian yang kedua ini yang dia jalankan, yaitu angka tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kalian melihat output seperti ini, maka alur berpikirnya itu atau alur algoritmanya itu yang kita lihat itu ini dulu. Masukkan banyaknya array. Maka bagaimana caranya kita membuat deklarasi variabel yang dibutuhkan oleh inputan ini. Nah, jadi ada berapa inputan di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Cuman yang value array ini kan dia melakukan perulangan. Jadi cukup diwakili oleh satu variabel saja yang kita sebut dengan variabel array yang akan dipanggil menggunakan fungsi perulangan, ya. Nah, adapun untuk ini masukkan angka yang ingin dicari, maka kita butuh satu algoritma pencarian, ya, namanya algoritma search. Ya, itu nanti Anda sebagai programmer terserah mau pakai yang mana. Biasanya kalau sedikit datanya itu tidak masalah kalau kita pakai sequential search, ya, dicari satu persatu. Tapi nanti kalau sudah banyak data, misalnya sudah berjumlah ribuan atau ratusan bahkan jutaan, itu sequential search sangat tidak efisien, ya, karena dia mencari satu persatu dulu. Nah, kalau binary search itu dia langsung bagi dua datanya. Belum ditemukan dari data yang dibagi dua, maka dia bagi dua lagi. Jadi datanya 1/4. Belum ditemukan di data 1/4, dibagi dua lagi. Jadi dia bagi-bagi dulu datanya sampai mendapatkan jumlah data yang semakin sedikit dan semakin mendekati data yang ingin dicari, seperti itu. Jadi dia bagi-bagi dulu datanya, ya, di posisi yang mana yang kira-kira mendekati data yang ingin dicari, seperti itu, ya. Nah, ini di sini algoritma sequential searching kita terapkan, ya, panggil sequential search-nya. Sebelum sequential search, pasti gunakan dulu satu variabel yang akan menampung inputan data yang ingin dicari, yaitu key. Setelah itu, panggil nih function sequential search-nya dengan menggunakan 3 parameter yang dibutuhkan oleh algoritma sequential search tersebut. Ya, setelah itu nilai keluaran dari algoritma search simpan ke dalam variabel bantu yang kita sebut sebagai indeks karena nilai indeks nanti yang akan keluar dari algoritma ini, posisi keberapanya, ya. Nah, setelah itu kalau Anda mau tampilkan keterangan seperti ini, angka tidak ditemukan atau angka ditemukan, nah silahkan gunakan struktur penyeleksian atau pengkondisian, yaitu terserah Anda mau gunakan nilai berapa, tapi untuk logikanya indeks itu kan bernilai 0 sampai ke atas, ya, bilangan bulat.
Nah, nanti kalau dia bernilai minus berarti itu menunjukkan bahwa angka tidak ditemukan atau data tidak ditemukan, data yang mau dicari tidak ditemukan. Jadi logikanya seperti itu. Jadi mau minus 1, minus 2 terserah. Yang penting berikan dia nilai minus untuk pengkondisian data yang tidak ditemukan. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk sequential search? Tidak ada, Ji? Kalau tidak ada, kita lanjut ke binary search. Nah, sesuai dengan namanya binary, jadi ini nanti terbagi dua datanya, ya, di mana untuk mendapatkan data yang akan dicari itu nanti data dibagi terlebih dahulu, dibagi dua. Nah, cuman sebelum diterapkan ini algoritma binary search, diurutkan dulu datanya, ya, dari yang paling kecil ke yang terbesar, seperti itu. Baru dijalankan nih algoritmanya. Nah, adapun algoritma dari binary search ini Ibu ubah di sini. Kalau materi awalnya itu dia pakai posisi awal dan posisi akhir, itu kayaknya agak sulit untuk dipahami ya. Jadi Ibu pakai istilah low dan high. Low itu untuk posisi yang posisi paling pertamanya, high itu posisi akhir ya. Tapi kita pakai istilah low dan high. Nah, kemudian tahap pertama itu di algoritma binary search itu dia akan menandai di mana posisi indeks yang paling pertama di data array-nya ya. Jadi dia akan disimpan dalam variabel low. Kemudian posisi indeks terakhir disimpan dalam variabel high. Ya, indeksnya. Jadi indeks yang paling pertama disimpan dalam low, indeks yang paling terakhir disimpan dalam high. Nah, kemudian ada lagi satu variabel yang dibutuhkan yaitu mid untuk menentukan posisi pertengahan dari data array. Nah, ini nih posisi pertengahan ini nanti yang akan membagi dua dari data array yang kita input nantinya. Nah, untuk mendapatkan posisi tengah atau mid itu pakai rumus ini. Low ya, posisi indeks pertama ditambah posisi indeks terakhir. Low ditambah high dibagi dua. Nah, misalnya low itu 0, kemudian data yang kita input ada 6, nah, berarti 0 tambah 6 dibagi 2 jadinya 3. Ya, seperti itu. Adapun kalau misalnya 5 ya, 0 tambah 5 itu kan 5 bagi 2 jadinya 2,5. Itu biasanya dia bulatkan ke atas jadi 3. Ya, jadi kalau didapatkan nilai desimal maka dia dibulatkan ke atas. Nah, langkah berikutnya data yang dicari itu disimpan dalam variabel key dibandingkan dengan data yang di tengah. Datanya ya, value-nya. Data yang dicari yaitu key dibandingkan dengan data atau value yang ada di indeks tengah ya, indeks pertengahan. Nah, apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar? Nah, jika data yang dicari lebih besar dari value yang ada di indeks mid, maka proses di pencarian ini lebih besar ya, berarti belum ditemukan. Tapi pengkondisian itu lebih besar. Maka pencarian dicari dengan posisi awal adalah diubah posisi awalnya. Ya, yang tadinya dia di indeks pertama diubah menjadi posisi tengah ditambah 1. Jadi low sekarang berpindah. Di mana berpindahnya di posisi indeks pertengahan yaitu mid ditambah 1. Jadi misalnya tadi berapa tadi? 5 ya. 5 dibagi 2 2,5 berarti data ketiga. Nah, misalnya data 3 berarti 3 tambah 1 maka low sekarang berpindah ke 4, data indeks ke-4 seperti itu. Sebentar kita jalankannya bagaimana ini algoritmanya. Nah, kemudian jika tidak memenuhi pengkondisian yang pertama ini berarti kita periksa lagi pengkondisian yang kedua. Jika key atau data yang dicari lebih kecil dari value yang ada di indeks mid ini, di indeks pertengahan, ya kalau lebih kecil dari indeks yang ada di nilai mid, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir berada pada posisi tengah kurang 1. Berarti kalau pengkondisian ini, jika data yang dicari lebih kecil dari value yang ada di indeks pertengahan itu lebih kecil, maka posisi high-nya yang berubah. Ya, yang tadinya dia di indeks paling terakhir
height-nya itu berubah menjadi mid kurang 1. Berarti di sebelah kirinya mid untuk posisi height-nya sekarang. Seperti itu. Nah, jika kondisi 1, kondisi 2 tidak terpenuhi, berarti key sama dengan mid. Nah, artinya data yang dicari itu persis sama dengan data yang berada di posisi pertengahan. Berarti datanya ketemu dan pencarian dihentikan. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh programnya ya. Ada di sini binary search. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk main programnya itu kita masukkan dulu banyaknya array, ya, banyaknya data, itu disimpan nanti dalam variabel n. Nah, kemudian untuk untuk binary search ini dia butuh satu fungsi pointer ya, pointer untuk menyimpan nanti data yang kita input nanti di sini, berapa jumlah datanya ya dalam bentuk array ke pointer A. Nah, seperti itu. Sehingga pointer A ini berarti bahwa dia adalah berupa data array yang size-nya itu mengikuti berapa banyak data yang kita input tadi di sini di variabel n. Nah, jadi salah satu cara untuk membuat variabel array dengan cara menggunakan pointer seperti ini. Ya, integer pointer A sama dengan new integer, kemudian kita pakai kurung siku, lalu masukkan variabel jumlah data yang kita masukkan tadi di fungsi sebelumnya. Nah, kemudian untuk menginput beberapa data yang akan ditampung ke dalam array tersebut sesuai dengan indeksnya, maka kita gunakan fungsi perulangan yang dimulai dari i sama dengan 0, indeks ke 0, ya, sampai lebih kecil dari size-nya. Ya, kenapa lebih kecil? Karena indeksnya dimulai dari 0, bukan dari 1. Kalau dimulai dari 1, berarti kita pakai lebih kecil sama dengan di sini untuk indeks terakhirnya. Ya. Nah, kemudian pakai increment yang biasa saja, yaitu post increment. Nanti melewati perulangan pertama ini baru ditambah. Nah, masukkan value array, kita masukkan datanya, nanti tersimpan dalam variabel array A sesuai dengan indeks masing-masing dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Nah, kemudian akan ditampilkan lagi masukkan angka yang ingin dicari, lalu disimpan ke dalam variabel key. Nah, sebelum menjalankan algoritma binary search, diimplementasikan dulu algoritma urutan ya, algoritma sorting, yaitu terserah mau pakai yang mana ya, mau pakai bubble sort kah, exchange sort kah, selection atau insertion, terserah, yang penting dia mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini dia pakai bubble sort. Bubble sort menggunakan dua parameter, parameter A dan parameter N. Masuk ke sini bubble sort. Nah, perlu diketahui juga bahwa di dalam bubble sort ini dia pakai fungsi pointer juga ya, untuk pemanggilan functionnya. Ini bubble sort ya. Kenapa? Karena di bubble sort ini kan dia pakai ini ya, A biasa, padahal A ini berupa array. Nah, maka untuk supaya dia tidak bingung programnya, maka seperti yang kita Ibu bilang tadi, di sini dia pakai pointer A ya, supaya pointer A ini menunjukkan bahwa dia berupa array. Nah, begitu juga ke sini supaya A ini tidak bentrok dengan struktur yang ada di dalam function bubble sort ini, yaitu A berupa array, maka function ini kita jadikan dia pointer. Seperti itu ya. Nah, kemudian gunakanlah parameter atau variabel yang dibutuhkan di dalam bubble sort ya, seperti ini bubble sort. Jadi untuk di bubble sort ini, nah ini dia akan membandingkan dari indeks yang pertama sampai indeks yang terakhir, dibandingkan secara satu persatu, kemudian dibandingkan lagi dengan dari indeks 1 dibandingkan dengan data yang ada di n-1, berarti data yang terakhir dikurang 1. Itu dia seperti itu. Kemudian dia bandingkan, kalau mau secara ascending maka kita pakai lebih kecil.
Ya, cuman di sini di dalamnya ini gabungan antara data yang kita mau urutkan, kemudian sekaligus ditukar nilainya nanti dalam sini. Ya, jadi di sini dia bandingkan dari indeks pertama dengan indeks berikutnya pakai lebih besar. Nah, jika lebih besar maka ditukar. Artinya akan diurutkan dari yang terkecil. Kalau kita mau urutkan dia dari yang terbesar berarti pakai pengkondisian lebih kecil. Jika lebih kecil, indeks yang pertama dengan indeks berikutnya maka ditukar. Ya. Kalau lebih besar berarti kita mau urutkan dia dari yang terkecil ke terbesar. Seperti itu. Nah, kemudian keluar dari bubble sort itu datanya sudah berurut, ya. Disimpan nanti nilai masing-masingnya ini disimpan nanti ke dalam data array A, ya. Jadi A ini masih berupa array. Seperti itu. Nah, kemudian kita panggil function binary search yang dimana nanti function binary search-nya ini keluar dan disimpan di dalam variabel res. Nah, variabel res kita sekaligus dideklarasikan dengan tipe data integer. Nah, binary search membutuhkan 4 parameter, yaitu data array A, kemudian dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks sekian n, ya, sesuai dengan jumlah datanya, dan variabel key itu sendiri yang kita mau cari. Ya, jadi 4 parameter yang kita butuhkan di dalam algoritma binary search. Ada array A, kemudian indeks 0-nya itu ini, nah tadi kita simpan di variabel L. L itu low, kemudian jumlah datanya itu n, ya, disimpan dalam variabel H. H itu high, ya, yang di algoritma yang tadi di deskripsi algoritmanya. Kemudian key sama aja namanya, yaitu key juga. Nah, masuk ke sini selama L lebih kecil sama dengan H, ya, artinya ini akan dijalankan, ya, selama nilai low atau indeks yang paling kirinya itu, yang paling kecilnya itu tidak sama dengan lebih kecil, ya, lebih kecil sama dengan indeks yang terakhir atau yang high, maka dijalankan perulangan di dalam ini. Nah, tadi L-nya 0. Terus misalnya berapa ya? Nah, sebentar kita coba misalnya saja ini 5. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 5, benar atau salah? 0 lebih kecil sama dengan 5. Benar atau salah? Benar, ya. Jadi Benar. Iya. ya, perulangan ini akan dijalankan. Kapan perulangan ini dihentikan? Ketika ini bernilai salah, yaitu nanti ketika low-nya lebih besar dari H, misalnya 6, ya. Nanti perulangan ini bernilai salah kalau L-nya nanti bernilai 6. 6 lebih kecil sama dengan 5, ya tidak sama, berarti akan keluar dari perulangan ini. Tapi tidak seperti itu juga konsepnya, ya, tidak sampai nanti melewati jumlah data. Nanti yang mana yang terpenuhi di sini nanti pengkondisiannya, maka itu akan keluar dari perulangan ini dan dikembalikan nilainya. Seperti itu. Ini ketika ditemukan dan tidak ditemukan. Seperti itu, ya. Nah, kita jalankan nih dari sini M, ya. M itu nilai mid tadi, indeks mid tadi, dimasukkan rumusnya, indeks L ditambah indeks H dibagi 2. Kemudian masuk ke 3 pengkondisian tadi, ya. Jika key data yang dicari lebih besar dari data yang ada di posisi mid, maka kita ubah posisi L-nya. L sama dengan M tambah 1. L itu akan berpindah ke sebelah kanannya posisi indeks yang ke M tadi, yang di tengah, ya. Nah, jika tidak, kita periksa lagi kondisi kedua, apakah key lebih kecil dari data yang ada di posisi yang tengah. Jika iya, maka posisi H-nya lagi yang berpindah, ya. H-nya itu berada di posisi M kurang 1, data yang di tengah, indeks yang di tengah di sebelah kirinya atau di kurang 1. Kalau ini tidak terpenuhi juga, salah, artinya key ditemukan atau key sama dengan AM, tapi di sini tidak dituliskan karena sudah masuk ke kondisi yang terakhir. Kemudian kembalikan nilai indeks M tersebut. Nah, artinya data ditemukan. Ya, jika jika tidak ditemukan, maka ini terus akan dijalankan, ya. Ini L-nya berpindah
kemudian naik lagi ke sini dengan nilai L berapa, dibandingkan lagi dengan nilai H, jika benar maka jalankan lagi. Seperti itu. Kalau bukan ini yang dijalankan berarti ini H. Hanya keluar dari sini dibandingkan dengan nilai L yang pertama, tapi dengan nilai H yang berubah. Seperti itu. Kemudian jika tidak ditemukan, ya di sini tidak ada, dirubah di sini, nah kapan dia berhenti perulangannya? Ketika L-nya lebih besar dari H. Nah, keluar dari perulangan ini dengan membawa nilai -1. Ya, -1 keluar dari binary search, keluar ke sini, disimpan di dalam variabel res. Nah, jadi kalau dia -1, maka berikan keterangan data tidak ditemukan. Ya, data berapa yang kita cari tidak ditemukan. Kalau keluar dari sini, artinya dia membawa sebuah nilai return M, artinya selain dari -1, maka itu artinya dia tidak sama dengan -1. Ya, return M itu tidak sama dengan -1, maka dijalankan statement data yang dicari atau key ditemukan. Seperti itu. Jadi untuk menjalankannya, kita lihat dulu. Sekaligus kita lihat bagaimana pengurutan datanya ya. Misalnya 6. Nah, masukkan datanya. Masukkan angka yang dicari. Jadi kalau kita gambarkan, ya Ibu gambarkan dulu. Nah, di sini ada 10, kemudian 34, kemudian 56, 23, 89, dan 45. Nah, terus nanti di atasnya Ibu kasihkan nilai indeksnya ya. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau dijalankan dalam algoritma ini nanti dia diurutkan dulu ya, diurutkan, dia bandingkan data yang pertama dengan data yang berikutnya. Ini dia bandingkan dulu, kalau lebih besar maka ditukar. 10 lebih besar dari 34 tidak, maka tidak ditukar. Terus dibandingkan lagi dengan yang ada di sebelahnya. Ya, seperti itu. 10 dengan 56 lebih kecil tidak, maka tidak ditukar. 10 dengan 23 tidak ditukar. 10 dengan 89 tidak, ya begitu seterusnya. Ibu tidak jelaskan karena sudah menjelaskan ini di materi sebelumnya. Jadi misalkan kita urutkan nih ya. Jadi 10 terus berikutnya berapa? 23, kemudian 34, kemudian 45, 56, dan terakhir 89. Nah, ini dia diurutkan dulu ya, dari data yang terkecil ke terbesar. Supaya tidak bingung, Ibu kasihkan lagi indeksnya. Nah, kita masuk nih ke algoritma binary search. Yang mana low, yang mana high? Yang low itu data yang paling pertama, ini. Jadi ini kita kasih, saya pakai huruf besar saya ini low, kemudian high-nya itu di sini. Data yang paling terakhir, size ya, size yang paling terakhir tadi. Aduh, kenapa keyboard pindah? Saya sambung di sini. Nah, ini high ya. Jadi low-nya tadi itu dimulai dari 0, indeks ke 0, kemudian high-nya itu sesuai dengan jumlah data ya, size-nya. Maka dia berada di posisi yang paling terakhir, yaitu di sini, high-nya. Nah, untuk mendapatkan posisi mid, itu bagaimana tadi rumusnya? 0 ditambah 5 dibagi 2. Ya. Jadi 0 tambah 5, 5. Bagi 2, 2,5. Nah, karena dia desimal, jadi dibulatkan ke atas. Jadi 3. Kita ambil angka 3 untuk posisi mid-nya. Nah, maka posisi mid ada di sini. Nah, sebelum ke sini dicari dulu ya key-nya. Data yang kita mau cari itu berapa? Misalnya key yang kita cari itu
Berapa misalnya yang ada di sini? 23 ya misalnya. Nah, kita bandingkan nih, apa tadi, bagaimana tadi algoritmanya? Dibandingkan key dengan nilai mid. 23 ini bagaimana dengan nilai mid? Mid itu 45. 23 dengan 45 itu kenapa? Lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan? Pengkondisian yang mana yang akan dia jalankan? Apakah lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan? Yang mana, Dek? Jawab Ki dulu. Siapa ini yang hadir? Halo? 28 orang? Keluar nilai dari sini. Lebih kecil, lebih besar atau? Bu. Lebih kecil ya? kecil. Iya, kok lebih kecil, apa yang dijalankan? Aduh, berjalan terus gini annotate-nya. Apa yang dijalankan kalau dia lebih kecil? Ini ya, height sama dengan mid kurang 1. Berarti posisi height dipindahkan ke mid kurang 1. Mid-nya tadi 3. 3 kurang 1. Indeksnya ya, indeksnya. Mid tadi indeks ketiga. 3 kurang 1 berarti 2. Maka posisi height ini, height yang ini kita hapus. Ya, saya coret modi supaya gampang. Ini posisi height-nya yang tadinya di sini. Kita hapus, dipindahkan ke mid kurang 1, berarti 3 kurang 1, 2. Dipindahkan ke sini. Jadi height-nya sekarang ada di sini. Nah, ada nilai low yang baru dan nilai high yang baru. Ya, dijalankan lagi algoritma yang paling atasnya lagi. Ditambahkan lagi untuk mendapatkan posisi mid yang baru lagi. Bukan lagi mid yang tadi dan bukan lagi high yang tadi. Nah, pengkondisiannya jalan atau tidak? Low lebih kecil sama dengan high. 0 lebih kecil sama dengan 2, benar apa tidak? Di sini, yang langka di sini. Benar ya, maka dijalankan algoritma ini. Dicari lagi nilai posisi mid yang baru, yaitu low tambah high dibagi 2. Low-nya berapa? 0. High-nya berapa? 2. 0 tambah 2 berapa? 2 ya. 2 dibagi 2 1. Maka posisi M berada pada indeks 1. Nah, maka M berada di sini. Nah, langkah selanjutnya dibandingkan nih key yang tadi kita cari 23. Dibandingkan dengan value atau nilai yang ada di posisi mid. Berapa value-nya? 23. Nah, apakah 23 lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan 23 yang ada di mid? Sama dengan Sama dengan. Oke. Kalau dia sama dengan, berarti kondisi ini tidak dijalankan, ini tidak dijalankan. Kondisi yang terakhir yang jalan, yaitu sama dengan. Maka kembalikan nilai M. Nilai M tadi itu posisi indeksnya, yaitu 1. Nah, apakah 1 sama dengan minus 1? Tidak. Nah, kalau tidak, berarti apa? Tampilkan keterangan. Saya stop dulu di. Bagaimana kan ini stop annotate-nya? Nggak apa-apa kalau Ibu hapus ini. Saya mau ke sini. Oh, ini saya kalau dari sini. Nah, berapa tadi? 1 toh? Apakah 1 ini res ya? 1 ini disimpan nanti ke dalam variabel res. Apakah 1 tidak sama dengan minus 1? Benar ya. Maka tampilkan nilai key yaitu 23 lalu dengan keterangan ditemukan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Oke. Iya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bikin lagi kasus yang baru, misalnya nilai yang dicari itu lebih besar dari key.
nilai yang dicari lebih besar dari nilai mid, ya. Kita hapus dulu ini. Bagaimana caranya dihapus? Clear. Oke. Kita bikin kasus yang baru. Berapa tadi? Dengan kasus yang sama model yang tadi. Aduh, kenapa saya hapus nih? Kita tulis dulu indeksnya. Sampai 5 mah. Terus berapa tadi? 10, 23, 34. Kebetulan bagus jangkanya tadi. 89. Berurut, Mina, anggaplah sudah berurut datanya. Sudah disorting nih, pakai bubble sort. Kemudian kita mau cari berapa misalnya key yang mau dicari? Misalnya 89. Di yang lebih besar nanti dari nilai mid. Nah, masuk ke algoritma binary search. Low itu berada di indeks yang pertama yaitu 0. High-nya itu berada di indeks yang paling terakhir. Nah, sini. Untuk mendapatkan mid, berapa lagi rumusnya? Low ditambah high bagi 2. 0 tambah 5, 5. Bagi 2, 2,5. Dibulatkan ke atas, jadi 3. Maka posisi mid berada. Ya, kenapa? Ya. Bukannya kalau 5 dibagi 2 itu, kalau dalam bentuk integernya itu 2, Bu. Oh, begitu, 2,5. Pakai pembulatan nih. 2,5 tergantung ya. Kita mau pakai float kah atau pakai apa? Tapi ada juga bulatkan ke atas, ada juga bulatkan ke bawah. Tapi kayaknya kalau C++ bulatkan ke bawah ya. Iya, Bu. Oh iya. Cuma yang 2-nya diambil, bukan 5-nya. Oh iya. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang bulatkan ke atas. Jadi tergantung ya, tergantung dari bahasa pemrograman yang kita pakai. Seperti itu pada umumnya. Ya, misalkan saja kita ambil yang bulatkan ke bawah. Jadi posisinya di 2 sekarang, ya. Mid-nya berada di 2. Nah, sekarang kita bandingkan nih data yang ada di indeks kedua ini, ya, yang di posisi mid ini, value-nya berapa? 34. Nah, 89 dengan 34 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Apa di sini? Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? 89 dengan 34. Lebih besar. Nah, kalau lebih besar, berarti pengkondisian yang mana yang dia jalankan? Ini, ya. Berubah posisi low-nya menjadi mid tambah 1. Berarti low yang dulu diganti menjadi mid tambah 1. Berarti mid-nya tadi di indeks kedua tambah 1, berarti low sekarang berada di posisi ketiga. Mid yang sebelumnya dihapus. Ya, jadi sekarang low berada di indeks ketiga, high tetap, ya, tidak berubah. Nah, keluar lagi dari perulangannya, naik lagi ke atas dengan membandingkan apakah low lebih kecil sama dengan H. Benar ya, maka masuk ke perulangan lagi. L tambah H. 3 tambah 5 bagi 2. Berapa hasilnya? 3 tambah 5, 8. Bagi 2, 4. Nah, berarti mid sekarang berada di posisi indeks keempat. Nah, bandingkan Maki indeks value yang ada di indeks mid ini, berapa nilainya? 56. Nah, 89 dengan 56 itu pengkondisian yang mana yang dia jalankan? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Lebih besar. Lebih besar. Nah, berarti kalau lebih besar, ini, ya. Low berpindah lagi ke mid tambah 1. Mid-nya tadi 4. Mid tambah 1 berarti 5. Nah, berarti bertumpuk di sini nanti. Low-nya tadi di situ berubah menjadi di sini. Ya, bertumpuk di. Nah, kemudian di sini low, di sini juga high. Kemudian bagaimana dengan mid-nya? Perulangannya bagaimana? Low. Yang ini ya. Saya ke sini dulu. Nah, ini, yang ini. Low lebih kecil sama dengan H. Ini terpenuhi atau tidak? Benar atau salah? Low-nya 5, high-nya 5. 5 lebih kecil sama dengan 5. Benar atau salah? Benar.
masih benar. Jadi masih dijalankan ini perulangan yang ada di dalam. Nah, jadi kita cari lagi posisi mid-nya. Low-nya 5, hanya 5, 5 tambah 5, 10 bagi 2. Di sini ini juga mid-nya. Ya. Kita jalankan lagi. Tapi saya pakai coret-coret nanti. Nah, di sini ini juga posisi mid-nya. Nah, berapa nilai yang ada di posisi mid ini? 89. Ya. Yang tadinya 56 berubah jadi 89. Sorry kalau jelek tulisannya. Nah, ini 89 bagaimana pengkondisiannya? Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? Sama dengan. Sama dengan ya, berarti ditemukan. Maka dia akan kembalikan indeks M-nya, return M, posisi M-nya berada di indeks kelima. Ya. Nah, keluar dari sini 5 ya yang dia keluarkan, angka 5. Apakah 5 lebih kecil sama lebih kecil, tidak sama dengan minus 1? Benar atau salah? 5 tidak sama dengan minus 1. Sorry. Apakah 5 tidak sama dengan minus 1? Ya, Benar atau salah? benar. 5 ya, benar ya. Benar. 5 tidak sama dengan minus 1. Berarti benar. Maka statement ini yang dijalankan. Berapa tadi key-nya? 89 ditemukan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang Bisa, sekarang kita jalankan kasus dia tidak ditemukan. Nah, kalau tidak ditemukan bagaimana? Nah, kita jalankan lagi. 10, 23. Berapa tadi? Misalnya key-nya tidak ada di sini. Sembarang angka ya, misalnya 90. Nah, kemudian kita tentukan nih low-nya berapa, data yang paling pertama, high-nya yang paling terakhir. Nah, akan dijalankan seperti yang tadi. Jadi mid-nya berada di sini. Ya, 0 tambah 5 bagi 2, 2,5 dibulatkan ke bawah jadi M. Jadi 2. Mid-nya berada di 2. Apakah 90 sama dengan 34? Tidak, tapi dia lebih besar. Maka kalau lebih besar, low-nya berpindah ke M tambah 1. Ya. L-nya berpindah ke M tambah 1. Berarti low di sini. Sekarang cari lagi posisi mid yang baru. 3 tambah 5, 8. Bagi 2, 4. Berarti M sekarang di sini. Apakah 90 sama dengan 56? Tidak sama, tapi lebih besar. Maka kalau lebih besar, L-nya lagi berpindah ke sini. Di M tambah 1. Ya, L sini. Kemudian M yang dulu dihapus. Kemudian M yang sekarang, 5 tambah 5 bagi 2, di indeks kelima juga M-nya. Jadi di sini L, di sini juga H, di sini juga M. Nah, dibandingkan lagi. Apakah 90 sama dengan 89? Tidak sama, tapi lebih besar. Nah, kalau lebih besar, kita keluar lagi. Kalau lebih besar, gimana tadi? Kalau lebih besar? Low-nya ditambah 1, Bunda. Ya, low-nya Mid ditambah 1. Nah, kalau low-nya ditambah 1, berarti 5 tambah 1, 6. Nah, sekarang low-nya 6. Anggaplah keluar dari sini ya. L sekarang 6. Nah, di sini masuk di perulangan yang tadi. Di sini. 6. Low sekarang 6, toh? 6. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Benar atau salah? Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Posisinya high tadi 5, toh? High-nya tidak berubah, low-nya yang berubah. Yaitu M tambah 1. 5 tambah 1 berarti 6. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Benar atau salah? Tidak. Salah. Karena salah, maka perulangan ini tidak dijalankan.
keluar dari perulangan ini mengeluarkan nilai, mengembalikan nilai -1. Maka ini yang dijalankan ketika data tidak ditemukan. Keluar dari sini binary search dengan mengembalikan nilai -1, turun ke sini, maka nilai res -1. Apakah -1 tidak sama dengan -1? Benar atau salah? Salah. Salah. Nah, kalau salah ini dilangkai statement ini. Menuju ke pengkondisian selanjutnya. Berarti ini pengkondisian yang terakhir, berarti dia benar. Ya, -1 sama dengan -1. Maka nilai Q yaitu 90 tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami untuk binary search? Bisa, Bisa Bu. ya? Iya, seperti itu. Kita jalankan coba programnya. Jadi seperti itu alur programnya. Kita pakai yang tadi. Ada tadi sebelumnya ya. Saya masukkan angka yang ingin dicari. Misalnya berapa tadi? 23. Nah, 23 ditemukan. Ya. Itu yang lebih kecil. Sekarang berapa tadi? Anggap nih berurut ya. Kita pakai data yang tadi. Nah, data yang ingin dicari misalnya di 89 tadi kasusnya. Nah, 89 ditemukan. Sekarang data yang tidak dicari lagi. Oh, sorry, harusnya 45 ya. Sorry. Tidak apa-apa, Ji. Data yang ingin dicari tidak ada di situ. Nah, maka dikembalikan 90 tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Dek? Saya. Ya, seperti itulah algoritma searching. Jadi ada yang algoritma searching, sequential searching dan binary searching. Seperti itu. Sequential dia mencari satu persatu, ya, dibandingkan satu persatu dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Kalau binary search, dia bagi-bagi dulu datanya. Ya, binary search ini sangat sangat menguntungkan kalau jumlah datanya sudah berjumlah banyak ya, misalnya sampai jutaan, ribuan, ratusan ribu hingga jutaan ini sangat efektif ya dalam menggunakan kompleksitas waktunya. Ya, ada yang ditanyakan, ada yang mau ditanyakan, Dek? Untuk algoritma searching. Udah ada, jadi besok pertemuan ketiga praktikum itu nanti kita akan mempelajari kasus yang terkait dengan praktikum sebelumnya tentang array juga, data array multidimensi. Kita mau cari sebuah data yang ada di array multidimensi. Itu gimana caranya? Mengurutkan dulu ya. Diurutkan dulu baru dicari datanya. Nanti di praktikum keempat itu kita akan adakan ujian ya. Ujiannya itu nanti digabung antara nilai mid dengan final khusus praktikumnya ya. Tapi untuk praktikum satu ujian aja. Sama itu nilai midnya sama juga nilai finalnya. Nanti selesai dari praktikum kita akan adakan final ya, mid dan final untuk algoritma dan pemrograman 2. Adapun bagaimana bentuk tesnya nanti Ibu sampaikan lebih lanjut ya setelah selesai semua praktikumnya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Ada jadi? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri sama-sama mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Ibu mohon maaf apabila dalam membagi ilmu kepada adik-adik sekalian ada hal-hal yang banyak kekurangan yang Ibu sampaikan, banyak kekeliruan, mohon diampunkan pada Allah Subhanahu wa taala dan semoga bernilai pahala ya. Semoga bermanfaat untuk bekal adik-adik sekalian untuk menempuh ke semester-semester berikutnya. Dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.